Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Harap, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran SKI di MTS NU Al-Islam Bina Baru, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekaligus sebagai mahasiswi program studi SKI di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan nomor peserta 081013028407. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS NU Al-Islam Bina Baru. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Di depan gerak. Siap gerak. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu akbar. Subhanallah, atau mimpikan semuanya. Nah, itu sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kita diberikan segala-galanya, dan maka sebagai manusia atau hambanya kita wajib bersyukur. Oke, hari ini siap belajar? Siap belajar. Sebelum kita masuk, Ibu mau mengingatkan pembelajaran kemarin yang tentang kebudayaan Islam. Bisa? Oke, mulai dari si Fajar. Di mana Nabi Muhammad lahir? Mekah. Ya. Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari apa? Senin. Terima kasih. Tanggal berapa lahir Nabi Muhammad? Tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu alangkah indahnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Ayo dibimbing Wisnu berdoa. Siap. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih semangat belajarnya? Asik. Sebelum kita mulai belajar, kita sudah berdoa. Alangkah kita beri semangat dulu ya, biar kita ya. Siapa kita? Oke, Alisra. Oke, semangat Kak, terus semangat. Hari sudah siap, kita tetap semangat. Dan kita pun harus mengakui bangsa kita adalah kita orang Indonesia. Kita harus mengetahui lagu-lagu Indonesia, kebangsaan Indonesia, dan kita harus menghargai Indonesia, memperjuangkan Indonesia karena Indonesia kita dan menghargai jasa-jasa para. Oke, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada
inilah tujuan kita belajar ya, agar anak ibu semua bisa menganalisisnya ya, mengartikan bagaimana cara-cara Nabi Muhammad memperjuangkan Islam ketika itu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan. Perhatikan di situ surat apa ini? Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali Turunkan. turun di kota Hira. Hira. Ayatnya ada berapa? 5. 1 sampai 5. Ayo kita baca sama-sama. Oke, saudara dengan turunnya ayat ini ya, dari sinilah Nabi Muhammad pertama kali menjadi seorang rasul ya, dan disinilah mulai Nabi Muhammad menjadi penyebar agama Islam. Nah, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Inilah tujuan surat ini diturunkan, agar kita itu pertama melakukan sesuatu itu harus baca basmalah atau berdoa. Doa yang terindah dan sedikit singkat itu basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita tidak boleh sombong karena kita ini adalah manusia yang tercipta dari segumpal darah, dan Allah mengajarkan kita dengan sebuah pena. Terus dengan bacalah
menolak ajaran agama Islam. Menolak ajaran Islam. Betul kan? Menolak ajaran agama Islam. Kenapa mereka menolak? Karena masih baru agamanya. Karena masih baru. Kasih info lagi. Kenapa lagi menolak? Karena kaum muslimin merasa Tertekan. terhina, terkuat, Hina. berapa? Terhina. Kenapa terhina? Dulu mereka itu mempercayai berhala. Jadi mereka merasa terhina ya, karena kaum muslimin merasa mereka itu menginjak-injak kebudayaan nenek moyang mereka. Makanya mereka tidak menerima kaum muslimin ya ada di kota Mekah. Ya, kita lanjut. Lanjut. Siapa? Oke, perhatikan lagi. Di sini adalah tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan kaum muslim kafir Quraisy ya. Apa saja tantangannya? Di sini banyak. Ada penghinaan, ancaman, sisaan ya terhadap Rasul, hinaan, ancaman terhadap para pengikutnya. Yang ketiga, bujuk harta, kedudukan dan wanita. Selanjutnya menuju Nabi untuk bertukar sesembahan. Contohnya seminggu saya menyembah agamamu, seminggu mereka menyembah agamaku. Tapi Allah langsung menurunkan surat Al-Kafirun, lakum dinukum Waliyahin. bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada itu toleransi tentang Agama. dan kepercayaan. Karena itu adalah penganut hidup iman kita masing-masing ya. Yo. Oke, terus menghambat masyarakat Mekah, mengasuh masyarakat Mekah agar jangan mau menganut Islam. Terus 7, pengasingan dan pemboikotan ya Bani Hashim, tidak memberi kebebasan terhadap kaum muslimin atau Bani Hashim untuk melakukan pernikahan, niaga atau jual beli, terus itu mengawini atau menikahi anak-anak kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Terus tidak boleh menjemput saudara-saudaranya. Itu yang dimaksud dengan pemboikotan, tidak memberi kebebasan. Terus lanjut, 8 mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Nabi Muhammad ketika diusir di kota Mekah. Inilah hambatan yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah ketika itu. Oke, ada yang bertanyakan? Cukup jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Perhatikan kembali modal kesuksesan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sukses itu ada cara-caranya, ada modalnya. Yang pertama, sabar. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar Allah memberikan kemudahan bagi kita. Ya enggak? Yang kedua, Kegigihan. kegigihan dan kekuatan. Yang keempat, yang ketiga, Berat badan ditambah kuat. dengan dan kuat. Maksudnya itu ibadahnya jangan gampang terpengaruh. Misalnya, nanti saya kasih uang kamu, nanti kamu masuk agama saya. Jangan seperti itu, ya. Tapi harus kuat. Apapun tawaran orang, teguh pendirian, yaitu Islam. ya. Terus yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Berbuatlah kebaikan dan jauhi kejahatan. Yang terakhir apa? Kesetaraan derajat itu maksudnya itu tidak ada saya pemimpin, kamu budak. Itu yang dibuat orang kaum kafir Quraisy. Maka kesuksesan diterima oleh Rasulullah SAW sampai detik ini. Ya nggak? Ya. Agama terus maju nggak? Maju. Terus maju nggak? Maju. Makanya itu kita pun dari sekarang harus memperjuangkan Islam. Islam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas? Oke, ibu mau tanya. Di sini ada gambar dua gambar ya. Yang pertama ibu mau tanya, siapa tahu gambar pertama ini tentang apa? Budak yang jual belikan. Saya belum tujuh lah. Siapa yang tahu ini? Tunjuk tangannya. Coba si Iqbal. Budak yang diperjualbelikan. Budak yang dijual belikan.
diperintahkan kaum kafir Quraisy menyiksa kaum muslimin atau para budak yang menurut mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dibanggakan. Ini adalah ya menceritakan tentang kaum muslimin dan budak-budaknya disiksa. Mereka tidak suka lagi, makanya disiksa, dihina dan diusir ketika itu. Tanpa kejamnya mereka terhadap kaum muslimin. Mudah-mudahan surga menanti mereka. Amin. Oke, sebelum ibu lanjutkan, ada nggak mau bertanya tentang masalah-masalah kita tadi? Ya. Jelas ya? Jelas. Oke, perhatikan di sini ada asesmen, yaitu soal. Ibu mau kita buat kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok pertama sebelah si Asia. Ini kelompok si Kila, kedua, kelompok ketiga si Rashid. Bisa kita buat kelompok? Oke, kalau gitu kelompok pertama yaitu tentang kapan Nabi Muhammad. Ini kapan Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdakwah. Yang kelompok 2, mengapa orang kafir menyiksa orang yang masuk Islam. Yang ketiga, bagaimana bentuk penyiksaan yang diterima oleh pengikut Nabi. Bisa kita buat kelompoknya sayang? Oke, kalau begitu kita buat kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Tiga. ayo main. Jadi Ini apa? Ya lagi. Ya ada. Oh, yang lagi nih. Ayo ngomong. Silakan. Ayo ngomong. Sudah siap sayang? Siap, bisa kita presentasikan? Kalau gitu siap-siap ya, ibu panggil kelompoknya masing-masing. Dari pertama kelompok 1, ayo ke depan. Oke, ibu mau tanya. Tolong deskripsikan. Saya mau tanya. Sebut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban dari soal nomor 1? Karena jawaban Allah adalah Kami dari kelompok. kami dari kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Jadi soalnya kapan Nabi Muhammad SAW diperintahkan berdakwah? Jawabannya adalah karena jawaban Allah atas pertanyaan Nabi Muhammad ketika dia sedang mengalah di Gua Hira untuk mengaku perbudakan, menghilangkan perbuatan maksiat dan mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti Nabi Muhammad diperintahkan berdakwah itu ketika diturunkan surat Al-Alaq. Kenapa? Untuk menjawab dari pertanyaan Nabi Muhammad ketika itu orang-orang kaum kafir Quraisy tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya ya, yaitu menyembah berhala, menyiksa, merampok, minum khamar, bahkan mengubur anak perempuannya hidup. Oke, itu adalah merupakan jawaban dari kelompok 1. Oke, lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut soalnya nomor 2 dari kelompok 2. Mengapa orang kafir menyiksa orang yang masuk Islam? Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Karena para kaum kafir Quraisy tersinggung atas penghinaan kepercayaan nenek moyang mereka yang menyembah berhala, sehingga
kaumnya dan menyiksa kaumnya serta mengusir kaum muslimin dari kota Musa. Oke, itu adalah merupakan jawaban dari nomor 2. Nomor 2 menjawab karena mereka terasa terhina, ya, karena merasa mereka itu kepercayaan nenek moyang mereka itu diinjak-injak atau dihina. Ini adalah merupakan analisis dari kelompok 2 tentang kenapa para kafir Quraisy bisa agama Islam. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Nomor 3 itu apa soalnya ya? Bagaimana bentuk penyiksaan yang diterima oleh kaum kafir Quraisy, para pengikut Nabi Muhammad? Kami dari kelompok 3 dan menjelaskan jawaban yang nomor 3. Penyiksaan nomor 3, jawabannya penyiksaan yang diterima kaum muslimin yaitu hinaan, cacian, penyiksaan, perbudakan dan pengusiran. Oke, serta Boikotan. pemboikotan. Apa itu pemboikotan? Boikotan yaitu adalah Memberikan kebebasan pada umat Islam. Oke, tidak memberi kebebasan terhadap kaum muslimin. Untuk apa saja? Pernikahan, Pernikahan, itu dagangan, jual beli, jual beli, atau mendatangi saudara. Nah, itu adalah merupakan boikotan. Oke, ini adalah merupakan jawaban dari kelompok 3 atas soalnya nomor 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kesimpulan tadi, dari pembelajaran kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Yang di situ ada kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW berdakwah setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1-7 yang dibawakan 1-5 dan dilanjutkan kembali surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang dibawakan oleh malaikat Jibril dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya seperti istrinya Siti Khadijah, yaitu